아빠가 너 데려올 때 뭐라 그랬어? 무슨 일이 있어도 아빠가 너 지켜주겠다고 약속! 날 배신하고 신고한다. 진짜 사람 죽인 적 있어요. 그것도 3명이나. Moon Jong-jun meninggalkan rumah Cha Min-jong dengan perasaan senang. Ia terkejut saat melihat Bitna yang tiba-tiba berada di depannya. Bitna menyembunyikan beleti miliknya yang bisa muncul kapan saja. Ia juga telah bersiap untuk menyerang Moon Jong-jun. Tiba-tiba Daun berada di sana dan langsung menyerang Moon Jong-jun. Ia kesal karena telah memperingatkan Moon Jong-jun untuk tidak mendekati Cha Mi-jong. Bitna juga segera menyembunyikan pisaunya hingga tak ada seorang pun yang melihatnya. Meski ditangkap kembali, Moon Jong-jun juga tak memperlihatkan penyesalannya. Daun sangat kesal melihat Bitna yang berada di sana, lalu mengajak Bitna pergi ke rumah Cha Mi-jong. Daun mengatakan betapa menyesalnya ia telah mempercayai hakim seperti Kang Bitna. 들들 볶지 말고 이 나라 법이나 원망하세요. Di kantor polisi, Daun terlihat menginterogasi Moon Jong-jun. Pria itu sama sekali tak memiliki penyesalan dan terus saja meremehkan Daun. Dia terus beralasan merindukan Cha Mi-jong, karena itulah dia datang. Moon Jong-jun gelagapan saat mendengar Cha Mi-jong menggantung dirinya di rumah. Ia berkata bahwa ia tak akan bisa hidup tanpa Cha Mi-jong. 걔가 원래 오바가 좀 심해요. 그리고 Kurangnya bukti, Moon Jong-jun akhirnya dibebaskan. Namun kepala tim mereka meminta agar mereka segera mendapatkan surat penangkapan dari jaksa. Kepala timnya juga sangat menyesal karena tak mengawasi Cha Mi-jong dengan baik. Mulai sekarang mereka akan mengawasi Cha Mi-jong, sedangkan Daun akan mengawasi Moon Jong-jun. 내가 안 괜찮으니까 말로. Pagi harinya, kepolisian terlihat kecewa karena surat perintah penangkapan mereka ditolak. Alasannya, Moon Jong-jun bersedia bekerja sama selama interogasi dan ia tak memiliki potensi untuk melarikan diri. Malam harinya, Daun telah berada di depan rumah Cha Mi-jong. Ia berkata bahwa Moon Jong-jun menempelkan perekat pada kamera pintu hingga ia tak terlihat sebelumnya. Daun juga berkata bahwa ia akan berjaga di sekitar rumah tersebut. Saat Daun pergi, Moon Jong-jun tiba di sana menggunakan sebuah palu. Ia mengoleskan sesuatu pada kamera hingga membuat kamera itu buram. Namun ia mengurungkan niatnya saat mendapat beberapa pesan. Hari berikutnya, Cha Mi-jong tampak ketakutan saat Daun datang ke rumah karena wajahnya tak terlihat di kamera pintu. Cha Mi-jong masih ingat kejadian malam itu, di mana Moon Jong-jun mendatanginya dengan kondisi yang sama. Apalagi Moon Jong-jun juga mengaku sebagai polisi. Melihat ketakutan putrinya, ayah Cha Mi-jong meminta istrinya untuk membawa Cha Mi-jong ke dalam kamar. Ia meminta mereka menelpon polisi jika mendengar keributan. Ayah Cha Mi-jong terlihat mengambil sebuah pisau lalu membuka pintu dan mulai menyerang Daun. Beruntungnya Daun berhasil menghindar dan membuang pisau itu. Ayah Cha Mi-jong terlihat sangat ketakutan. Tak lupa juga ia meminta maaf pada Daun. Cha Mi-jong meminta maaf karena merasa semua ini adalah salahnya hingga orang tuanya juga berada dalam bahaya. Ia mengaku telah berkencan dengan pria yang salah hingga keadaan mereka menjadi seperti sekarang. Saat itulah Daun mendapat telepon dan mengabarkan bahwa Moon Jong-jun telah tewas. Cerita kembali pada 12 jam yang lalu, di mana Moon Jong-jun mendatangi rumah Cha Mi-jong. Moon Jong-jun mengurungkan niatnya saat mendapat pesan dari Cha Mi-jong. Cha Mi-jong bahkan menelponnya dan memintanya untuk bertemu di suatu tempat. Tanpa curiga, Moon Jong-jun pergi ke tempat yang telah mereka sepakati. Bukannya Cha Mi-jong, ia justru bertemu dengan Kang Bitna. Falak yang juga berada di sana terlihat menirukan suara Kang Bitna. Rupanya yang mengirim pesan dan menelpon Moon Jong-jun adalah Falak dan tentu saja atas suruhan Bitna. Bitna terdengar meminta Moon Jong-jun untuk mengakui dosa-dosanya dan layak mendapat balasan setimpal karena telah membuat Cha Mi-jong mati. Namun Moon Jong-jun menolaknya dan bersikeras bahwa Cha Mi-jong masih hidup. Moon Jong-jun terlihat ketakutan saat Bitna mengeluarkan pedangnya. Ia juga mengancam akan melaporkan Bitna atas percobaan pembunuhan. Moon Jong-jun juga memutuskan untuk pergi dari tempat itu.
Tiba-tiba tempat itu berubah. Bitna memberikan ucapan selamat datang pada dunianya. Sedetik kemudian keadaan berubah di mana Bitna dan Moon Jong-jung sedang makan malam bersama. Bitna memposisikan Moon Jong-jung sebagai Cha Mi-jong, di mana pria itu harus merasakan penderitaan yang selama ini Cha Mi-jong rasakan. 한 번만 용서해줘. 다시는 안 그럴게. 난 자기 없이 못 산단 말이야. Bitna bertingkah seperti psikopat yang begitu mencintai Moon Jong-jung. Namun ia juga tak segan-segan memukul Moon Jong-jung ketika pria itu tak menuruti keinginannya. Bitna ditangkap polisi, namun ia juga tak menyesali perbuatannya. Moon Jong-jung kembali ketakutan saat Bitna telah dibebaskan. Moon Jong-jung ingin memberikan segalanya termasuk uang dan apapun yang Bitna inginkan, asalkan mereka putus. Tapi Bitna yang mendengarnya malah marah dan memukul kaki Moon Jong-jung menggunakan palu. Semua kesakitan dan penderitaan yang dialami pria itu membuat Moon Jong-jung ingin mengakhiri hidupnya persis seperti yang dilakukan Cha Mi-jong. Saat itulah Moon Jong-jung tersadar dan kembali ke tempat dirinya berada. Bitna berkata bahwa dirinya adalah iblis yang akan membawa Moon Jong-jung ke neraka karena telah membunuh Cha Mi-jong. Moon Jong-jung bersikeras bahwa Cha Mi-jong masih hidup. Justru semua perbuatan yang dilakukan Moon Jong-jung lah yang telah membuat Cha Mi-jong mati. Moon Jong-jung kembali membuat drama dan berpura-pura menyesal lalu meminta ampunan. Namun saat Bitna lengah, ia malah menyerang Bitna. Bitna tak ingin mengalah. Dengan kekuatan yang ia miliki, ia melempar Moon Jong-jung dengan sangat mudah. Ia menyiksa pria itu dengan sangat pedih hingga membuat pria itu begitu kesakitan. Meski Moon Jong-jung tetap berusaha melawannya, nyatanya ia tak akan bisa mengalahkan Bitna. Moon Jong-jung terdengar meminta ampunan pada Bitna. Ia juga mengakui bahwa dirinya lah yang telah membuat Cha Mi-jong mati. Ia juga mengakui bahwa dia pantas mati. Bitna tampak tersenyum senang lalu mengeluarkan belati miliknya. Ia menusuk Moon Jong-jung hingga membuat pria itu meregang nyawa. Tak lupa juga ia memberikan tanda di kening pria itu bertuliskan Gehenna. Polisi pergi ke TKP di mana Moon Jong-jung ditemukan tergeletak di depan rumah itu. Mereka merasa heran karena keadaan rumah itu begitu bersih seolah tidak seperti TKP pada umumnya. Malam sebelumnya, Falak memerintahkan beberapa petugas dari akhirat untuk membersihkan tempat itu. Petugas itu sangat teliti hingga Falak yakin mereka tak akan meninggalkan jejak apapun. Polisi mulai menyelidiki kematian Moon Jong-jung termasuk tanda di dahi pria itu. Polisi mengira bahwa itu adalah perbuatan pembunuh yang menandai korbannya. Polisi juga menemukan komunikasi terakhir di ponsel Moon Jong-jung adalah telepon dari ponsel sekali pakai. 인도로 지옥이라고 지져놓는 이 사글갱이 새끼 세상에 어딨노? Meski telah menemukan satu orang, Bitna masih kebingungan untuk mencari 9 orang lagi. Saat itulah Falak datang dan mengusulkan untuk pergi ke kantor polisi, lalu meminta informasi dari Dawn. Informasi para psikopat atau para pembunuh yang belum tertangkap. Bitna tampak ragu karena ia masih ingat bahwa Dawn sedang kesal padanya. Kepala jaksa menegur Bitna karena selain penampilannya yang acak-acakan, Bitna juga memberikan hukuman denda pada Moon Jong-jung hingga membuat pria itu menyerang Cha Mi-jong kembali. Namun Bitna tampaknya tak peduli sama sekali dan dia merasa tidak bersalah. Kepala jaksa begitu frustasi dan berkata, jika bukan karena anggota Dewan Jung, maka pasti telah mengirim Bitna ke pedesaan. Bitna tak tahu siapa itu anggota Dewan Jung. Saat bertanya pada sesama jaksa, mereka berkata bahwa anggota Dewan Jung adalah mantan calon mertuanya. Dulu Bitna sempat bertunangan dengan putra sulung anggota Dewan Jung, namun pertunangan itu dibatalkan. Bitna rupanya sama sekali tak mengingat hal itu. 제가 저한테 너무 관심 있나 봐요? Di sisi lain, kepala jaksa terlihat sedang makan malam bersama anggota Dewan Jung. Di sana juga terlihat mantan tunangan Bitna dan satu putranya yang lain. Anggota Dewan Jung meminta kepala jaksa untuk menjaga Bitna, sedangkan putra sulungnya bahkan terlihat tak peduli sama sekali. 네. Bitna kembali ke rumahnya dan langsung didatangi oleh pemilik gedung. Pemilik gedung memintanya untuk datang dan membahas tentang gedung mereka yang akan dibangun ulang. Pemilik gedung itu mulai memberikan tawaran pada Bitna agar bersedia menandatangani petisi penolakan.
Pagi harinya, Cha Mi-jong menemui Daun untuk mengucapkan terima kasih. Selain itu, ia juga mengaku berterima kasih pada Bitna karena telah menghiburnya. Setelah Moon Jong-jung tewas, Cha Mi-jong kembali ke gereja dan memohon ampunan karena merasa itu adalah kesalahannya. Bitna yang tiba-tiba berada di sana memberikan semangat dan kata-kata yang meminta Cha Mi-jong untuk tidak menyalahkan dirinya. Ia juga berkata bahwa memang Moon Jong-jung pantas mendapatkannya. Di malam hari, Bitna sengaja menemui Daun dengan membawa daging serta soju. Ia sengaja mengaku sebagai kekasih Daun agar rekan Daun memberikan alamat rumah Daun padanya. Bitna mulai mendekati Daun dan perlahan menanyakan pembunuh yang belum tertangkap. Daun berkata bahwa tentunya ada banyak penjahat seperti itu, namun ia bersikeras tak ingin memberitahu Bitna. Bitna yang kesal kemudian mengajak Daun minum hingga pria itu mabuk. Daun berkata bahwa salah satu pembunuh yang disebut Bitna adalah dirinya. Daun mengaku telah membunuh 3 orang dan masih bebas berkeliaran seperti sekarang. Awalnya Bitna menganggap itu adalah hal yang tak masuk akal karena bagaimana mungkin seorang polisi menjadi pembunuh. Namun Daun berkata bahwa dia melakukannya saat ia masih muda. Perbuatannya tak bisa dimaafkan, ia juga pantas untuk mati. Bitna yang mendengarnya terlihat sangat senang. Sepertinya ia telah menemukan target berikutnya. Saat ia bertanya apa ia bisa menemui keluarga korban, Daun berkata bahwa dialah keluarga korban. 지금 판사님 옆에 있잖아요. Setelahnya Daun tak mengatakan apapun karena ia tak sadarkan diri. Bitna termenung saat melihat Daun mengeluarkan air matanya dalam ketidaksadaran. Ketika fajar, Daun terbangun di tempatnya semalam. Ia menemukan Bitna yang juga masih berada di sana. Bitna kembali menanyakan hal yang diucapkan Daun semalam, namun Daun tidak mengingatnya dan meminta Bitna untuk merahasiakannya. Tiba-tiba Bitna mengeluarkan belatinya dan menusuk Daun hingga pria itu ambruk dengan penuh darah.